Maka kembali lagi bersama kami di The Game Financial. Kali ini kita akan membahas tentang Bank Syariah Indonesia atau saham BRIS ya. Ini kita lihat kinerjanya. Ini ada direktur utama yaitu Heri Gunardi, kemudian ada direktur keuangan dan strategi Ade Cahyo Nugroho. Untuk alamat kantor mereka ada di Jakarta ya. Ini kita lihat laporan keuangannya. Ya ini kita skip karena ini pembukaan. Dan setahu kami akhir-akhir ini saham bank memang mengalami penurunan yang cukup banyak ya. Tapi itu kan nggak bisa kita bilang berbanding lurus dengan kinerja yang kita boleh juga. Ini kasnya dari 5 triliunan sekarang menjadi 8 triliunan. Ini nilainya itu dia jutaan ya. Nilai jutaan tapi benda itu dia satuan penuh, jadi dikait saja dengan 1 juta rupiah. Lalu ada investasi pas suatu harga, kita lihat pihak ketiga menurun, pihak berhasil menurun. Oh ini agak sedikit menurun ya ini ya. Ini ada pinjaman pihak ketiga sekitar 12 triliunan. Nah dari 9 triliunan sekarang menjadi 12 triliunan. Oke. Kemudian kita lihat, nah ini ada aset lain-lainnya. Jadi kalau untuk yang Bank Syariah ini memang ada beberapa istilah ya. Nah ini total asetnya ini dari 353 triliunan sekarang menjadi 408 triliunan. Artinya dia kurang lebih meningkat sekitar 50-an miliaran ya, 55 triliunan kurang lebih. Nah kurang lebih 55 triliunan itu merupakan angka yang cukup besar ya menurut kami. Dari segi peningkatan aset. Dan kemudian kita lihat liabilitasnya gimana. Liabilitas negara pihak ketiga oke, dia menurun. Simpan dari bank lain dia meningkat sedikit. Nah dia ada yang menurun, ada yang meningkat nih. Dan total hutangnya atau total liabilitasnya dari 87 triliunan sekarang menjadi 105 triliunan. Artinya dia masih mengalami peningkatan itu dikarenakan beberapa faktor nih. Nah seperti liabilitas kepada Bank Indonesia dan lain-lain. Kalau kita lihat nih sebenarnya kalau liabilitas meningkat untuk bank itu cukup bagus. Tetapi perlu dilihat beberapa hal lainnya yang mendukung hal tersebut ya. Ini jumlah ekuitas dari 38 triliunan sekarang menjadi 45 triliunan. Oke, masih oke. Nah ini setidaknya ada mengalami peningkatannya, walaupun kalau kita bilang peningkatannya ini kayak cukup sedikit ya. Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudarib. Nah pendapatan dari jual beli, dari bagi hasil dan lain-lain. Ini pendapatan usaha lainnya, imbalan jasa perbankan. Ini pokoknya kalau kita lihat ini kayak rata-rata meningkat ya. Ini 4 triliunan sekarang jadi 5 triliunan. Tapi saya itu beban usaha pun meningkat. Beban usaha baik itu gaji dan tabungan, yang umum, beban umum itu semua rata-rata meningkat. Ada bonus juga tapi dia sedikit berkurang ya. Laba usaha dari 7,5 triliunan sekarang menjadi 9,2 triliunan. Kalau menurut kami ini peningkatannya ini cukup kecil ya, cukup kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi memang beberapa saham bank dia memang kinerjanya itu cukup menurun. Nah jadi masih masih oke aja. Nah ini kita lihat ini yang umum. Nah ini ada disebutkan untuk yang bagian komisaris ya. Ini ada komisaris utama atau komisaris independen, wakil komisaris utama. Dan ini masuki Abu Fauzi Najaruddin. Oh siapa itu Najaruddin? Kok ada masuk di BRIS ya? Najaruddin. Saya pernah dengar. Tapi nah ini kemarin dia gak ada, sekarang jadi ada. Ayo itu siapa tuh Najaruddin? Nah bisa saya sendiri ya, mana tahu ada yang kenal atau gimana. Dan ini memang ada mengalami beberapa perubahan sih untuk yang komisarisnya. Dan kita lihat ini untuk yang direkturnya apakah ada mengalami perubahan. Direktur utama Heri Gunardi, Bob, Ingatan Jaidan, kayak ada sedikit berubahnya. Ingatan Jaidan. Oh ini ada sedikit berubah. Ini kayak Anton Sukarma dan lain-lain. Itu yang komite audit.
Ini kita skip. Nah, ini ada kasnya nih. Kasnya kita lihat. Yang rupiah ini dari 4 triliunan sekarang menjadi 7,6 triliunan. Yang mata uang asing dia rata-rata mengalami peningkatannya, kecuali yang dolar Singapura ya. Kalau euro Eropa meningkat, yang Arab Saudi meningkat, dolar Amerika Serikat meningkat. Giro dan penempatannya ini kita skip. Yang penempatan pada bank lain nih. Berdasarkan mata uang. Investasi surat berharga. Nah, kita lihat untuk Bank Syariah Indonesia ini dia investasinya di mana aja. Surat berharga syariah negara, wah ini rata-rata syariah. Surat pembenaran negara syariah, suku bunga Indonesia. Nah, kemarin mereka ada invest di reksadana. Yang tahun lalu mereka ada invest di reksadana, sekarang udah gak ada ya. Sekarang udah gak ada, mereka peningkatan paling banyak itu di surat berharga syariah Indonesia. Surat berharga syariah negara ya. Nah, mereka paling banyak invest di sana. Kita lihat apakah ada yang ini ada dikatakan suku korporasi juga ya. Berdasarkan penerbit. Lainnya ada rupiah, ada Bank Indonesia, ada pemerintah. Tapi yang kami pertanyakan di sini, ini kenapa gak ada disebutkan untuk peringkatnya? Biasanya kalau kami lihat ya di bank-bank lain, itu semuanya itu ada peringkatnya. Ini malah bisa gak ada peringkatnya. Mengapa bisa begitu ya? Ini yang ada peringkat pun beberapa aja itu bank yang korporasi ya. Ada XL, ada Wijakarta dan lain gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi sebuah pertanyaan. Apakah bank sekelas Bank Syariah Indonesia kalau beli obligasi atau lain surat berharga itu memang gak ada yang peringkatnya? Atau memang gak ada disebutkan atau gimana? Nah, itu jadi sebuah pertanyaan. Ini berdasarkan sisa umur jatuh tempo. Kita lihat berdasarkan hubungan. Peringkat itu ibaratnya mencerminkan tingkat risiko dari sebuah instrumen investasi itu ya, kayak surat berharganya, ya kayak obligasi itu ya. Ini berdasarkan sisa umur jatuh tempo, tagih akseptasi. Nah, ini piutangnya bisa di sini. Piutangnya yang macet aja kita lihat ya. Macet ini 2 triliunan 500 miliaran 910 miliaran. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kayaknya yang paling macet itu kayaknya di industri. Industri kita lihat, bahkan dia yang lancar itu hanya sekitar 2 triliunan. Sedangkan macetnya 500 miliaran. Kok bisa kayak gitu ya? Berarti kayak industri sedang tidak baik-baik saja. Oh, keren ya. Sedang tidak baik-baik saja. Yang lain kayak masih kayak gitu banyak. Kita lihat yang tahun lalu gimana. Oh, tahun lalu pun sama juga ya, industri juga. Mengapa di bagian industri itu macetnya itu paling banyak? Nah, biasanya setahu kami, setelah bank mendapatkan data seperti ini, mereka akan mulai melihat mana yang lebih yang lebih macet, mereka udah mulai kurangi gitu. Biasanya ya. Masa udah mulai kurangi pinjamannya ke bagian itu. Karena kalau kita kasih pinjaman tapi ujungnya macet kan berarti kita yang rugi. Nah, kalau kayak ini pinjaman saya di sini. Pembiayaan mudharabah. Jadi kalau bank itu dia paling takut itu kalau kreditnya macet aja. Sama kayak semua orang tarik uang, nah itu yang dia bahaya.
Kalau yang lain masih oke-oke aja sih. Saya nggak gitu beresiko pun kayaknya nggak ada resiko ya. Kecuali kalau untuk aset yang dia kayak korporasi, obligasi dan lain, kalau perusahaan bangkrut atau gimana. Tapi untuk kami itu jarang terjadi sih. Biasa kalau mereka pakai yang senioritas, obligasi senioritas, biasanya harus dibayarkan dulu daripada pemilik obligasi yang lain. Suku mudarabah, ini ada deposito. Nah, ini ada tabungan juga. Kita lihat di sini tabungan itu mereka paling banyak di rupiah. Di rupiah ya, pihak berhasil sedikit. Inilah yang kami masukkan tadi. Awalnya kami pikir kalau yang Bank Syariah Indonesia ini paling banyak pihak berhasil. Untung aja yang tabungan masih paling banyak pihak ketiga ya. Nah, karena itu mau sumber keuangan, kalau pihak berhasil kan nggak bisa gitu meningkat cukup banyak. Ini deposito kita lihat. Nah, ini tampaknya tren kembali terjadi, di mana kalau kita lihat dari beberapa tren yang ada, deposito Amerika Serikat US dollar semakin banyak kita lihat. Maka peningkatannya lebih banyak secara persentase maupun secara nominal daripada yang rupiah. Mengapa bisa begitu? Nah, ini tren yang kami temukan. Jadi kami selalu melihat dari setiap laporan keuangan perusahaan, kita bisa melihat tren yang sedang terjadi ya. Nah, ini tampaknya tren deposito US dollar semakin meningkat. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah karena orang pada ragu-ragu terhadap rupiah, ataukah karena orang sudah mulai berpikir mata uang asing itu terus akan meningkat di setiap tahun. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Ini belasan sisa jatuh tempo. Sebenarnya ini gak gitu banyak perbedaannya. Itu ini rata-rata namanya aja yang berubah. Tapi untuk seperti laporan keuangan yang di sini, di saham ini, untuk mereka ada sebutkan kayak deposito, tabungan, gitu-gitu. Nah, jadi untuk orang yang tidak tahu itu bisa tetap membaca laporan keuangannya. Ini merupakan suatu hal yang cukup bagus. Ini perlu diapresiasi ini ya. Nah, ini kita lihat kepemilikan sahamnya. Ini kepemilikan sahamnya masyarakat cuma berapa persen? Dari 9% ini. Agak cukup kecil, dan direktur manajemennya itu agak cukup banyak. Tapi pun nggak gitu banyak sih. Cuma 0,0, gitu. Dan ibaratnya banyak orang itu ya. Pendapatan usaha utama lainnya, pendapatan dari investasi suap berharga dia meningkat, tapi sedikit aja. Dari deposito meningkat sedikit aja. Nah, jadi dari sedikit-sedikit itu, jadi mereka bisa kumpulkan laba yang meningkat agak oke lah ya. Tapi agak oke aja secara persentase, bukan secara nominal ya. Keuntungan investasi suap berharga, ini ada pelepasan juga. Beban gaji dan tabungan, gajinya meningkat. Gaji meningkat, tunjangan karyawan meningkat, semua rata-rata meningkat, pendidikan dan pelatihan meningkat. Pendidikan dan pelatihan sampai ratusan miliaran ya. Itu saya untuk apa itu ya? Masih menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa bisa begitu? Nah, itu saya tahu-tahu sendiri. Bagi yang udah tahu, yang paling bahaya itu di mana ya? Menurut kami, kalau untuk perusahaan yang besar ya, kalau mereka tahu banyak ini itu, nah itu agak, nanti perusahaannya itu jadi stuck di tempat ya, karena uangnya habis untuk hal-hal yang kurang berguna gitu ya. Saya nggak tahu juga, tergantung meja masing-masing.
Maka tuh saya kalian sekian, terima kasih, saya frustasi.